Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sirkuit, menyisakan hawa dingin yang menggigit kulit. Deru mesin-mesin tim besar sudah memecah kesunyian, seolah menunjukkan siapa yang berkuasa di lintasan hari ini. Di antara truk tim raksasa yang mengilap, sebuah mobil box tua berhenti pelan. Dari dalamnya, Veda turun dengan langkah tenang, helm di tangan, tatapan tajam mengarah ke trek yang masih kosong. Beberapa mekanik melirik sekilas, lalu kembali tertawa di antara mereka. Motor yang dibawa Veda tampak sederhana, tidak ada livery mencolok, tidak ada sponsor besar terpampang di fairing. Dibandingkan dengan motor lain yang terlihat seperti mesin perang berteknologi tinggi, tunggangan Veda tampak seperti bayangan masa lalu yang tersesat di arena modern. Bisik-bisik mulai terdengar di padok. Anak baru lagi, cuma pelengkap grid. Kalimat-kalimat itu melayang ringan, tapi cukup tajam untuk menusuk harga diri siapapun. Veda mendengarnya jelas, namun ekspresinya tidak berubah. Ia hanya mengusap tangki motornya perlahan, seperti menyapa rekan lama yang sudah memahami bahasa diamnya. Di ujung garasi, seorang pembalap yang sudah dikenal, Quiles, melangkah keluar dengan setelan balap penuh warna sponsor. Tatapannya sekilas berhenti pada Veda. Hanya sekilas, tanpa kata, tanpa minat. Ekspresi wajahnya mengatakan segalanya, pembalap baru itu tidak layak mendapat perhatian lebih. Veda memasang sarung tangan, jari-jarinya menekan kulit sintetis dengan mantap. Dalam benaknya, suara masa lalu bergaung, latihan panjang di sirkuit kecil, jatuh bangun tanpa penonton, dan malam-malam sunyi ditemani suara mesin tua yang terus dipaksa hidup. Semua itu bukan untuk hari biasa. Semua itu untuk momen seperti sekarang. Ketika mesin dinyalakan, suara motornya tidak sekeras motor tim besar. Namun nada mesinnya stabil, halus, seperti hewan buas yang menahan napas sebelum menerkam. Beberapa kepala menoleh lagi, bukan karena kagum, melainkan penasaran. Bagaimana mungkin leader tanpa nama berani masuk arena yang dipenuhi predator? Veda menutup visor helmnya perlahan. Dunia luar seketika menjadi senyap. Di balik kaca gelap itu, hanya ada trek, garis start, dan tekad yang membara. Hari ini, ia memang masih dianggap tidak berarti. Tapi di dalam dirinya, sebuah janji telah terpatri, lintasan ini akan mengingat namanya, cepat atau lambat. Pintu pit lane terbuka perlahan, dan Veda mendorong motornya keluar menuju jalur pemeriksaan teknis. Asap tipis dari knalpotnya membumbung pelan, kontras dengan semburan suara mesin tim besar yang meraung tanpa ampun. Beberapa mekanik tim lawan memandang dengan senyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan daripada sambutan. Seorang marshal memeriksa motor Veda dengan tatapan ragu. Fairingnya tampak sudah pernah diperbaiki berkali-kali, baut-bautnya tidak lagi berkilau seperti motor lain. Namun saat mesin dihidupkan, jarum RPM naik dengan respons halus dan stabil. Marshal itu mengernyit, seolah tidak percaya mesin setua itu masih punya nyawa sekuat itu. Di sudut pit, Veda jongkok di samping motornya, memutar setelan suspensi dengan kunci kecil yang sudah tampak aus. Tidak ada kru besar, tidak ada laptop telemetri canggih. Hanya tangannya sendiri, instingnya, dan pengalaman panjang yang tertanam di otot-ototnya. Setiap klik penyesuaian terasa seperti ritual yang telah diulang ribuan kali. Suara masa lalu kembali menghantam pikirannya, lintasan kecil beraspal retak, hujan malam yang membuat ban licin, dan pelatih tua yang selalu berkata, mesin boleh kalah, tapi keberanian tidak boleh pernah kendor. Veda menarik napas panjang, menahan emosi yang sempat naik ke permukaan. Di kejauhan, Quiles melewati pit dengan langkah santai. Ia sempat berhenti sejenak, memperhatikan motor Veda dari atas ke bawah. Bibirnya sedikit terangkat, seperti seseorang yang melihat barang koleksi usang di museum. Tanpa berkata apapun, ia melanjutkan langkahnya, jelas tidak menganggap Veda sebagai ancaman di lintasan. Namun saat Veda akhirnya menstarter motor untuk menuju sesi pemanasan, suara mesin itu berubah. Tidak keras, tetapi padat, dalam, dan penuh tekanan. Getarannya merambat melalui rangka,
terasa sampai ke sarung tangan Veda. Ia memutar gas sedikit, dan motor itu merespons seperti makhluk hidup yang sudah lama menunggu dilepas. Veda menundukkan kepala sejenak sebelum memasuki trek. Mesin tua di bawahnya mungkin tidak terlihat menakutkan, tapi mentalnya telah ditempa oleh kegagalan dan luka yang tak terhitung. Hari ini, bukan soal siapa yang punya motor paling cepat, hari ini adalah awal pembuktian bahwa tekad yang tak tergoyahkan bisa membuat besi tua menantang para raksasa. Lintasan akhirnya dibuka untuk sesi latihan bebas. Veda meluncur keluar dari pit lane dengan kecepatan sedang, seolah tidak ingin menarik perhatian siapapun. Beberapa rider lain langsung memacu motor mereka dengan agresif, mengejar waktu terbaik sejak lap pertama. Veda justru memilih jalur luar, mengamati setiap lekuk sirkuit seperti seorang pemburu yang mempelajari wilayah buruannya. Di tikungan pertama, ia hanya melewati dengan halus, tidak ada gerakan mencolok. Namun matanya di balik visor terus memindai aspal, tekstur permukaan, garis racing line, bahkan bekas karet ban yang menumpuk. Baginya, lintasan bukan sekadar tempat balapan, lintasan adalah medan perhitungan yang harus ditaklukkan dengan presisi. Saat lap berikutnya, Veda mulai mengarahkan motor menuju salah satu tikungan paling sempit, tikungan yang oleh para rider senior dijuluki tikungan penggigit. Banyak pembalap memilih bermain aman di sana karena sedikit kesalahan saja bisa membuat ban kehilangan traksi. Tapi Veda justru menurunkan gigi lebih awal, mendekati tikungan dengan sudut yang tidak biasa. Ban belakangnya sempat berdecit pelan. Motor bergeser beberapa sentimeter, gerakan yang tampak seperti kesalahan bagi mata awam. Namun tangan Veda tetap tenang di throttle, mengontrol selip sekecil apapun. Dalam sepersekian detik, motor kembali stabil, keluar tikungan dengan kecepatan yang justru lebih tinggi. Di tribun kosong, hanya beberapa kru yang menyadari manuver itu. Salah satu mekanik tim lain mengernyit, merasa pernah melihat teknik seperti itu bertahun-tahun lalu, teknik berisiko yang hampir tidak pernah dipakai di era modern. Tapi sebelum ia sempat memastikan, Veda sudah melesat ke tikungan berikutnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lap demi lap berlalu, dan setiap kali melewati tikungan tersebut, Veda mengulang gerakan yang sama, sedikit selip, kontrol presisi, lalu akselerasi tajam. Tidak dramatis, tidak berisik, tetapi semakin konsisten. Seperti seseorang yang sedang mengasah pisau sampai mencapai ketajaman sempurna. Di dalam helmnya, napas Veda tetap teratur. Ini bukan sekadar latihan, ini adalah ritual rahasia yang selama ini ia simpan dari mata publik. Tikungan tajam itu bukan musuh baginya. Justru di sanalah, perlahan namun pasti, ia mulai membangunkan teknik yang suatu hari akan membuat seluruh sirkuit berhenti bernapas. Sesi latihan hampir berakhir ketika langit mulai berubah kelabu, seolah ikut menahan napas bersama sirkuit. Veda kembali memasuki tikungan sempit itu, kali ini dengan kecepatan sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Suara ban belakangnya menggesek aspal terdengar lebih jelas, bukan sekadar decitan, melainkan desis panjang yang menandakan batas traksi sedang diuji. Motor Veda miring ekstrim, sudut kemiringannya hampir menyentuh batas logika, sementara bagian belakang mulai bergeser lebih jauh dari biasanya. Namun bukan kehilangan kendali, justru disitulah ia sengaja menempatkan motornya. Tubuhnya condong, lutut hampir menyapu aspal, tangan kanannya memainkan throttle dengan presisi setajam pisau bedah. Di pit wall, seorang teknisi senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia balap mendadak berdiri dari kursinya. Matanya membesar, gerakan yang ia lihat bukan sekadar sliding biasa, itu adalah teknik lama, teknik yang dulu hanya dipakai oleh segelintir rider nekat yang mampu menari di atas selip ban tanpa kehilangan momentum. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Teknik itu pernah populer di era ketika kontrol traksi belum secanggih sekarang. Banyak pembalap mencoba, tapi sebagian besar berakhir dengan high side brutal yang mengirim mereka terlempar dari motor. Karena terlalu berisiko, teknik tersebut perlahan menghilang,
ditinggalkan oleh generasi baru yang lebih mengandalkan elektronik daripada insting. Namun Veda melakukannya seolah itu bagian alami dari gaya berkendaranya. Saat ban belakang meluncur, ia tidak panik, ia justru memanfaatkan selip itu untuk memutar motor lebih cepat ke arah apex. Begitu garis lurus terbuka, throttle diputar penuh. Motor tua itu melesat keluar tikungan dengan akselerasi yang mengejutkan. Beberapa kru kini saling bertukar pandang. Mereka sadar baru saja melihat sesuatu yang jarang, mungkin bahkan hampir punah. Tidak ada sorakan, tidak ada pengumuman. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa heran. Di dalam helmnya, Veda merasakan getaran halus dari rangka motor, tanda bahwa teknik itu bekerja sempurna. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi apapun. Baginya, ini baru permulaan. Teknik yang selama ini ia sembunyikan akhirnya mulai terbangun kembali, dan lintasan belum melihat setengah dari kemampuan sebenarnya. Pagi hari kualifikasi datang dengan atmosfer yang jauh lebih tegang. Tribun mulai terisi, suara penonton menggema seperti ombak yang terus memukul dinding sirkuit. Di pit lane, tim-tim besar sibuk mempersiapkan strategi waktu lap terbaik mereka. Sementara itu, Veda berdiri di samping motornya yang tampak sederhana, tenang, seolah hiruk-pikuk di sekitarnya tidak menyentuhnya sama sekali. Lampu hijau menyala, satu persatu rider meluncur keluar, langsung memacu motor dengan agresif demi mencatat waktu secepat mungkin. Veda keluar terakhir, tidak terburu-buru. Ia tahu satu lap bersih lebih berharga daripada 10 lap penuh kesalahan. Lap pertama hanya ia gunakan untuk memanaskan ban. Namun pada lap berikutnya, ritmenya berubah drastis. Throttle dibuka lebih dalam, garis balapnya semakin tajam. Setiap perpindahan gigi terdengar presisi, tanpa jeda, tanpa ragu. Saat mendekati tikungan sempit yang kemarin menjadi tempat latihannya, Veda menurunkan gigi lebih cepat dari kebanyakan rider lain. Ban belakang kembali bergeser, lebih halus, lebih terkendali. Motor berputar dengan sudut yang mustahil bagi sebagian pembalap, lalu melesat keluar tikungan dengan kecepatan yang membuat sektor waktunya langsung berwarna ungu di layar monitor. Di pit wall, beberapa teknisi mulai memperhatikan angka waktu yang terus turun. Nama Veda yang sebelumnya berada di bagian bawah klasemen perlahan naik. 1 posisi, 2 posisi. Hingga akhirnya masuk 10 besar, sesuatu yang tidak diprediksi siapapun. Quiles yang baru saja menyelesaikan lap cepatnya sempat melirik papan waktu. Alisnya sedikit terangkat ketika melihat nama yang asing itu berada hanya beberapa per 10 detik di bawahnya. Bukan keterkejutan besar, lebih seperti gangguan kecil yang belum ia anggap serius. Namun Veda belum selesai. Pada lap terakhir, ia memaksimalkan setiap meter lintasan. Mesin tuanya meraung lebih keras dari sebelumnya, seakan mengeluarkan seluruh sisa tenaga. Ketika ia melintasi garis finish, waktu lapnya kembali membaik, cukup untuk menembus barisan depan dan membuat seluruh paddock mulai berbisik. Veda memperlambat, motornya di cooldown lap, napasnya tetap stabil. Di layar besar, namanya kini berdiri di posisi yang tak lagi bisa diabaikan. Ia belum menjadi yang tercepat, namun cukup untuk mengubah pandangan banyak orang. Rider yang tadi dianggap pelengkap grid, kini mulai masuk perhitungan. Hari balapan tiba dengan langit cerah yang menyilaukan, namun atmosfer di grid justru terasa berat. Deretan motor sudah berjajar rapi, mesin-mesin meraung rendah seperti hewan buas yang menunggu dilepas. Veda berdiri di samping motornya. Posisi start yang kini jauh lebih depan membuat sorotan kamera sesekali tertuju padanya, sesuatu yang kemarin bahkan tidak terjadi. Lampu pemanasan 1 menit menyala. Mekanik tim lain sibuk memberi instruksi terakhir pada rider mereka, sementara Veda hanya menarik sarung tangannya lebih rapat. Tidak ada kru besar yang mengelilinginya, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar semakin jelas di balik helm. Di beberapa grid di depannya, Quiles duduk santai di atas motornya. Ia sempat melirik ke belakang, kali ini lebih lama dari sebelumnya.
Tatapannya tidak lagi sepenuhnya meremehkan, namun masih ada keyakinan bahwa saat lampu padam, pengalaman akan mengalahkan kejutan kualifikasi. Lampu merah mulai menyala satu persatu. Detik terasa melambat. Ketika lampu padam, raungan mesin langsung meledak bersamaan. Veda melesat maju dengan start yang cukup baik, tetapi dari sisi kanan dan kiri, rider-rider agresif langsung menutup celah. Dalam beberapa ratus meter pertama, ia dipaksa turun beberapa posisi, terjebak di tengah kepungan motor yang saling berebut racing line. Tikungan pertama menjadi medan perang. Rem ditekan keras, suara ban berdecit saling bersahutan. Salah satu rider di depannya hampir kehilangan kendali, memaksa Veda mengoreksi garis balapnya secara instan agar tidak terseret insiden. Ia berhasil lolos, namun momentum kecepatannya hilang. Lap pertama berakhir dengan Veda berada di posisi tengah, jauh dari ideal. Debu tipis dan panas mesin lawan terasa menghimpit dari segala arah. Tetapi di balik visor gelapnya, tatapannya tetap tajam. Tekanan di awal balapan tidak membuatnya panik, justru memicu fokus yang lebih dalam. Ini baru pembukaan, dan lintasan yang sama masih menyimpan tikungan tempat ia selama ini menyembunyikan senjata rahasianya. Memasuki lap ketiga, ritme balapan mulai stabil, namun tekanan di barisan tengah justru semakin brutal. Motor-motor saling berdekatan, jarak antar rider hanya seukuran setengah ban. Veda merapatkan tubuh ke tangki, mencari celah sekecil apapun untuk kembali merebut posisi yang sempat hilang di start. Di depan, tikungan sempit yang kemarin ia jadikan tempat latihan rahasia mulai terlihat. Garis balap para rider lain tampak konservatif, mereka mengerem lebih awal, memilih jalur aman. Veda tahu, disitulah perbedaan akan tercipta. Ia menahan gas sedikit lebih lama dari siapapun. Detik berikutnya terasa seperti waktu yang diregangkan. Rem depan ditekan keras, gigi diturunkan cepat, lalu ban belakangnya mulai bergeser. Bukan sekadar selip kecil. Kali ini, bagian belakang motor meluncur lebih lebar, menyapu aspal dengan gesekan kasar. Suara desis panjang memecah udara, dan dari titik kontak ban, asap tipis mulai mengepul. Aspal benar-benar terlihat ngebul. Motor Veda melintang sejenak dalam sudut ekstrim yang membuat penonton di tribun spontan berdiri. Namun tubuh Veda tetap tenang, lututnya nyaris menyeret permukaan lintasan. Dengan kontrol throttle yang presisi, ia menarik kembali motor ke arah apex, memanfaatkan selip itu untuk memutar lebih cepat daripada rider di depannya. Begitu garis keluar terbuka, gas diputar abis. Mesin tua itu meraung dalam nada berat, dan Veda melesat keluar tikungan dengan akselerasi mengejutkan, langsung menyalip dua rider. Sekaligus yang masih berusaha menstabilkan motor mereka. Di belakangnya, jejak asap tipis masih menggantung di udara seperti tanda tangan yang terbakar di atas aspal. Beberapa rider yang melihat manuver itu ragu sepersekian detik cukup bagi Veda untuk memperlebar jarak. Tikungan yang bagi sebagian orang adalah ancaman, bagi Veda justru menjadi senjata. Di pit wall, beberapa kru berdiri tanpa sadar. Mereka baru saja menyaksikan teknik langka itu digunakan dalam kondisi balapan sesungguhnya, bukan latihan, bukan kebetulan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, nama Veda disebut lewat radio tim-tim lain, dengan nada waspada. Masih di lap yang sama, asap tipis dari tikungan tadi belum sepenuhnya hilang ketika Quiles memasuki sektor itu dengan kecepatan tinggi. Ia sudah menerima peringatan dari radio timnya tentang manuver aneh di depan, namun yang ia lihat langsung dengan matanya sendiri jauh melampaui bayangannya. Di hadapannya, Veda baru saja menyelesaikan sliding ekstrim yang hampir mustahil dilakukan tanpa kehilangan kendali. Jejak hitam di aspal masih hangat, dan motor sederhana itu justru keluar tikungan dengan akselerasi lebih bersih dibanding rider lain yang menggunakan mesin jauh lebih canggih. Quiles refleks menahan gas sepersekian detik, reaksi naluriah seorang pembalap berpengalaman yang jarang sekali ragu. Helmnya sedikit terangkat saat ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya sejak awal akhir pekan,
Fokusnya sepenuhnya tertuju pada satu nama yang sebelumnya ia abaikan. Dia barusan sengaja melakukan itu. Gumamnya di dalam helm, napasnya terdengar berat di balik suara mesin. Di tikungan berikutnya, Quiles mencoba mendekat. Namun setiap kali ia mengira jarak sudah cukup untuk menyerang, Veda selalu keluar tikungan dengan kecepatan yang tidak wajar untuk motor dengan spesifikasi seperti itu. Teknik selip terkontrol itu bukan hanya berani, itu efisien. Di pit wall, tim Quiles juga mulai menyadari perubahan ritme balapan. Data sektor menunjukkan Veda mencatat waktu lebih cepat justru di area yang paling teknis. Beberapa kru saling bertukar pandang, ekspresi mereka sama, bingung sekaligus kagum. Quiles kini benar-benar berada tepat di belakang Veda. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana tubuh Veda tetap stabil, bagaimana ban belakang motor itu sesekali menari di batas traksi tanpa pernah benar-benar lepas. Mata Quiles membesar di balik visor, reaksi yang tak bisa ia sembunyikan. Rider yang tadi ia anggap hanya pelengkap grid kini memaksanya mengubah strategi balapan. Dan untuk pertama kalinya, Quiles tidak lagi melihat Veda sebagai gangguan kecil. Ia melihatnya sebagai ancaman nyata, seorang pembalap yang menguasai sesuatu yang bahkan pembalap berpengalaman pun jarang berani mencoba. Lap-lap akhir mulai menghitung mundur, dan jarak antara Veda dan Quiles kini tinggal beberapa meter saja. Deru mesin keduanya saling bersahutan, seperti dua predator yang sudah saling mengunci tatapan sebelum menerkam. Penonton di tribun berdiri, menyadari bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di lintasan lurus utama, tenaga mesin Quiles yang lebih kuat mulai menunjukkan keunggulan. Motor berteknologi tinggi itu perlahan mendekat di sisi kanan Veda. Bayangan firing Quiles masuk ke bidang pandang Veda, memberi sinyal bahwa serangan pertama tak terelakkan. Menjelang titik pengereman, Quiles mencoba manuver latte braking, rem ditekan lebih dalam dari biasanya. Ban depannya bergetar keras, tapi ia berhasil menyelip di sisi dalam. Sekejap, posisi Veda terancam direbut. Namun Veda tidak panik, ia menahan garis luar, membiarkan Quiles masuk terlalu dalam ke tikungan. Saat apex terlewati, Veda justru memanfaatkan ruang yang tersisa. Ban belakangnya kembali bergeser dalam kontrol. Presisi, selip tipis yang cukup untuk memutar motor lebih cepat. Ketika keduanya keluar tikungan, Veda memutar throttle lebih awal. Motor tuanya meraung keras, dan dalam sepersekian detik, ia kembali sejajar dengan Quiles. Dua motor melesat berdampingan, jarak setipis helaian napas. Tikungan berikutnya menjadi titik penentuan. Quiles mencoba menutup racing line, memaksa Veda memilih jalur sempit yang penuh risiko. Tapi Veda justru menerima tantangan itu. Dengan keberanian yang nyaris nekat, ia mempertahankan kecepatan lebih tinggi dari yang terlihat masuk akal. Ban kembali berdecit, rangka motor bergetar hebat, namun Veda berhasil keluar tikungan tanpa kehilangan momentum. Penonton meledak dalam sorakan. Duel mereka kini bukan lagi sekadar perebutan posisi, ini pertarungan teknik melawan pengalaman. Di belakang visor, mata Quiles menyipit tajam. Ia sadar satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri semuanya. Sementara di depan, Veda tetap fokus tanpa menoleh. Lap terakhir semakin dekat, dan hasil duel ini akan menentukan bukan hanya posisi finish, tetapi siapa yang benar-benar pantas disebut penguasa lintasan hari ini. Lap terakhir akhirnya dimulai, dan suara penonton berubah menjadi gemuruh panjang yang mengguncang udara sirkuit. Veda masih memimpin tipis di depan Quiles, jarak mereka begitu dekat hingga bayangan motor belakang hampir menyentuh ban Veda. Setiap tikungan kini terasa seperti keputusan hidup dan mati bagi posisi mereka di garis finish. Di sektor pertama, Quiles kembali mencoba menekan. Ia membuka gas lebih dalam di lintasan lurus pendek, mencoba memanfaatkan tenaga mesin yang lebih besar. Motor Quiles sempat sejajar, bahkan setengah firingnya melewati roda depan Veda. Sorakan penonton pecah, mereka tahu duel ini belum selesai. Namun memasuki tikungan teknis yang menjadi wilayah
Veda, segalanya berubah. Veda menahan napas, menunda pengereman sepersekian detik lebih lama dari sebelumnya. Ban belakang kembali berdesis, selip tipis terjadi, cukup untuk memutar motor dengan cepat tanpa kehilangan kecepatan keluar tikungan. Aspal kembali meninggalkan jejak hitam. Quiles yang berada tepat di belakang hanya bisa menyaksikan bagaimana Veda keluar tikungan dengan akselerasi bersih. Ia mencoba mengejar, namun jarak yang tercipta hanya satu motor, dan di level balapan seketat ini, satu motor terasa seperti jurang. Tikungan terakhir mendekat. Veda tidak mengambil risiko berlebihan. Ia memilih garis paling presisi yang pernah ia latih berulang kali dalam kesunyian masa lalu. Mesin tuanya meraung dalam nada berat, menahan kecepatan hingga batas terakhir. Garis finish terbentang di depan. Veda melintasinya lebih dulu, bukan dengan selisih besar, tetapi cukup jelas untuk mengukir kemenangan moral yang jauh lebih besar dari sekadar posisi angka. Sorakan tribun meledak, banyak yang bahkan belum mengenal namanya beberapa jam lalu. Di Parc Fermé, Veda membuka helmnya perlahan. Keringat membasahi wajahnya, napasnya berat namun stabil. Tak jauh darinya, Quiles turun dari motor dan berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, ia menatap Veda tanpa kesombongan, hanya rasa hormat yang jujur. Tanpa banyak kata, ia mengangguk pelan. Hari itu, bukan hanya hasil balapan yang tercatat, nama Veda resmi menggema di seluruh sirkuit sebagai rider yang menghidupkan kembali teknik langka yang hampir terlupakan.